Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan sampai saat ini. Kami boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk kembali mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan, dan jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan kehendak-Mu dan melakukan dengan taat setiap apa yang Tuhan mau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Markus pasal yang ke-9. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Markus 9 ayat yang ke-50. Tertulis demikian. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu, dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Saudara yang dikasih Tuhan, ada kisah tentang seorang ayah yang bertanya kepada dua anaknya perempuan tentang apa yang termanis di dunia. Anaknya yang pertama berkata, gula. Sang ayah pun tersenyum dan setuju. Tapi anaknya yang kedua menjawab, garam. Sang ayah heran atas jawabannya itu dan berargumen dengannya, sampai akhirnya timbul kemarahan dan pertengkaran dengan anak bungsunya itu. Ibu dari kedua anak perempuan itu berusaha menenangkan sang ayah, tapi sang ayah tetap marah. Sejak saat itu hubungan antara ayah dan sang bungsu tidak begitu baik. Ayahnya terus menyimpan kemarahan terhadapnya. Tidak berapa lama setelah itu, satu keluarga ini diundang ke sebuah acara pesta pernikahan. Mereka duduk bersama di hadapan sebuah meja bundar. Satu persatu makanan pembuka dihidangkan di meja. Setelah itu datanglah makanan utama. Semua undangan begitu antusias memakannya. Tapi satu demi satu tamu undangan memuntahkan makanan itu di piring mereka. Makanan tersebut tidak ada rasa sama sekali. Hambar tanpa garam. Rupanya sang koki lupa untuk menaruh garam pada makanannya. Sang ayah yang merasakan makanan hambar itu pun sama sekali tidak dapat memakan makanan tersebut. Ia pun memandang anaknya yang bungsu dan berkata, "Maafkan ayah, selama ini ayah marah karena kamu berkata yang termanis di dunia adalah garam. Sekarang ayah mengerti maksudmu. Acara pesta pernikahan ini menjadi tidak manis karena makanannya yang hambar." Saudara yang dikasih Tuhan, dalam ayat ini Tuhan Yesus berkata, agar kita selalu mempunyai garam dalam diri kita. Garam digunakan untuk beberapa keperluan, di antaranya adalah untuk menyedapkan rasa dan untuk mengawetkan makanan. Pernyataan agar kita selalu mempunyai garam dalam diri kita merupakan sebuah perintah agar kehidupan kita ini senantiasa ada dalam iman dan kebenaran firman Tuhan, tidak menyimpang dari kehendak Tuhan, tapi selalu taat kepadanya. Secara ilmiah, garam bisa menjadi hambar karena berbagai faktor. Di antaranya adalah karena mengandung kotoran kimia yang menyebabkan hilangnya rasa asin. Selain itu, garam tersebut mungkin telah menyerap kelembaban, sehingga akhirnya menguap dan meninggalkan zat yang tampak seperti garam, tapi sudah hambar. Kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah garam dunia. Tuhan telah menjadikan kita seperti garam bagi dunia ini. Jangan biarkan diri kita terkontaminasi oleh berbagai kotoran dosa dan kecintaan akan dunia. Jangan biarkan diri kita menyerap hal-hal yang bukan dari Tuhan, yang membuat kita meninggalkan iman dan kasih kita kepada Tuhan. Tapi biarlah hidup kita ini senantiasa dipenuhi dengan kasih yang sungguh kepada Tuhan.
Sebagai garam dunia, Tuhan menghendaki agar kita hidup dalam kedamaian dengan orang lain. Hal ini bukan berarti berkompromi dengan orang-orang yang berdosa, tapi maksudnya adalah agar hidup kita dapat dilihat oleh orang lain dan menjadi berkat serta teladan. Kalau kita hidup bermusuhan dengan sesama, maka fungsi kita sebagai garam tidak akan terjadi. Kita hanya bisa berfungsi menggarami ketika kita hidup damai bersama orang-orang lain di sekitar kita dan memancarkan kasih Tuhan, sehingga orang lain melihat kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kita, dan mereka pun dikuatkan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah saksi-saksi Kristus bagi sesama kita di dunia ini. Seperti garam yang menyedapkan makanan, biarlah kehidupan kita ini berdampak bagi sesama kita dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada setiap kami, agar kami menjalankan fungsi kami sebagai garam dunia. Engkau menghendaki agar kami sungguh-sungguh hidup dalam kehendak firman-Mu, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi terus berada dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Tolong kami ya Tuhan, supaya kehidupan kami ini berdampak bagi orang-orang di sekeliling kami. Kami dapat menjadi saksi-saksi-Mu ya Tuhan Yesus, yang mengabarkan kabar keselamatan, kabar sukacita di dalam Engkau. Baharui kami terus ya Tuhan dengan firman-Mu, dan pakai kami ya Tuhan untuk melayani-Mu. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, baik di rumah, di sekolah, di kampus, di kantor, di tempat kerja kami, dan dimanapun kami berada. Biarlah kehidupan kami ini berdampak bagi sesama kami dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa mohon lawatan-Mu atas setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat dan terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, Tuhan berikan kelepasan, dan yang sedang dalam masalah persoalan, Tuhan berikan jalan keluar dan pertolongan-Mu yang ajaib bagi mereka. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami sukacita Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.